Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kesayangan kita. Inilah kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu mitra Pas dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan surat Al-Qasas ayat 21. Tentunya nanti saya tunggu Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 02953855877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 085277999101. Anda bisa kirim suara atau voice note Anda ataupun teks tulisan Anda, mana yang membuat Anda nyaman silakan dilakukan. Kemudian bagi Anda yang sedang menikmati streaming untuk fanpage kami, karena kami juga menggunakan audio visual, ada podcast di sana. Anda bisa bergabung ke fanpage Radio Pas FM Pati, Anda bisa komentar Mitra Pas. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati segenap kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Sudah sampai surah Al-Qasas ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhraja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أخبر ذلك الرجل بما تمعلأ عليه فرعون ودولته في أمره kharaja min Misra wahdahu. Allah menceritakan ketika laki-laki yang mempunyai simpati, wakilah, sudah beriman, laki-laki ini kemudian menemui Musa,
memberikan informasi bahwa Fir'aun dan bala tentaranya merencanakan penangkapan atas dirinya dan Musa akan dibunuh. Maka Musa keluar dari Mesir. Fa kharaja minha khaifa. Fa kharaja mongko metu sapa Nabi Musa minha sangka Misra. Khaifan hale wong kang wedi ya taraqabu hale nunggu-nunggu dengan khawatir. Qala ndonga sapa Nabi Musa, Rabbi duh pangeran najini mugi ngametaken panjenengan ing kula minal qaumil dzalimin saking kaum kang padha zalim-zalim kabeh. Ai min fir'auna wa malaihi. Kemudian fadhkurullah subhanahu wa ta'ala ba'asa ilaihi malakan ala farosin. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang naik di atas kuda. Fa'arsadahu ila tariqi fallahu a'lam. Jadi sebagian riwayat ketika Nabi Musa tidak tahu harus kemana, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Allah mengutus seorang malaikat yang naik kuda dan memberitahu kemana Nabi Musa harus pergi, dan ternyata diarahkan kepada yaitu negara Madian. Walamma tawajjaha lan ing dalem semangsane madhep sapa Musa tilqa Madian ing jurusan negara Madian, ai akhoda tariqon salikon muhian farha bidzalik. Ketika Nabi Musa telah sampai di pintu perbatasan negara Madian, Nabi Musa bahagia. Kemudian Nabi Musa berdoa, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil ay at-tariq al-aqwam. Fa fa'alallahu bihi dzalika wa hadahu ila siratil mustaqim fid dunya wal akhirah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Dan akhirnya Allah menunjukkan kemana Musa harus berjalan. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, dapat kita pelajari, kita i'tibar dari doa perjalanan Nabi Musa ini bahwa pentingnya doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata utama kaum muslimin. Jangan pernah lupakan untuk berdoa kepada Allah. Jadi doa ini selain memang mempunyai keramat, karena Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan berikan, aku akan kabulkan. Juga doa ini memberikan kekuatan mental tersendiri bagi seseorang. Ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah berjuang untuk sesuatu yang menjadi cita-cita, kemudian jangan lupa kita iringi doa, ya Allah, aku sudah berusaha dengan semampuku. Dan saya sadar bahwa kami ini adalah hamba-Mu yang sangat dhaif, terbatas fisiknya, terbatas kemampuannya. Semoga apa yang sudah aku usahakan Engkau berikan ridha, dan semoga apa yang menjadi cita-cita ini semoga Engkau kabulkan, ya Allah. Aku pasrahkan segala urusanku padamu. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi dengan kita berdoa artinya kita siap sukses dan siap gagal. Jadi kekuatan doa itu selain memang keramat karena bisa mendatangkan diijabah oleh Allah, juga doa ini menguatkan hati. Dengan kita berdoa kita sudah berpasrah kepada Allah, siap sukses, siap gagal. Walamma warada ma'a Madyan, ketika Nabi Musa telah sampai di mata air kota Madyan, ailama wasala ila Madyana wa warada ma'aha, sampailah Musa di kota Madyan dan Nabi Musa menuju kepada sumber mata air. Wa kana laha bi'run yaruddu di'a usya'i. Di kota Madyan, di negara Madyan itu ada sebuah sumur yang memang menjadi tujuan utama para pengembala kambing. Wajada nemu sapa Musa alaihi ing atase Madyan umatan ing sekelompok umat minan nasi saking manusa yaskuna padha ngowi minum ing ternak. Ai jama'atan yaskuna. Nabi Musa berjumpa dengan sekelompok orang berjumlah di sana para laki-laki untuk memberi minum ternaknya. Wa wajadalan nemoni sapa Musa ming dunihim saking arah mburine nas ya,
imro'ataini ing wong wadon loro tadudan kang padha menghambat ternak mereka. Ai takfifani ghanamuha ay taruddu ma'a ghanami ulaika li alla yu'diya. Di belakang orang laki-laki yang sedang sibuk memberi minum kepada hewan ternaknya, ternyata ada dua perempuan yang menunggu selesainya para laki-laki memberi minum itu dengan sibuk menghalau kambingnya agar tidak masuk ke dalam barisan kambingnya para laki-laki itu karena takut kalau mereka berdua disakiti. Kemudian ini ada wa abuna syekhun kabir ya. Ai la yaksiluna sakyan qala ma khatbukumah. Nabi Musa bertanya, apa yang kalian lakukan? Ai ma khabarukuma la tartani ma'a ulai. Kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka untuk ikut memberi minum ternak-ternakmu? Qalata ngucap sapa imro'ataini la naski orang wa minum kita hatta yustira sehingga podo memulangkan ar'a ing ternak-ternak. Ai la yasilulana saqa illa ba'da firahi haula'i. Kami tidak akan memberi minum ternak kami sebelum mereka selesai. Wa abuna hale utawi bopo kita iku syekhun wong tuwa kabirun kang wis banget tuwane. Ai fa hadzal hal al malji lana ila matarong. Ternyata perempuan dua ini mengatakan kami tidak berani mendekat mereka karena kami takut disakiti. Jadi kami tunggu sampai mereka selesai baru kami akan memberi minum ternak kami. Dan kami ini mempunyai orang tua. Bapak kami itu seorang yang sangat sudah sepuh ya. Jadi tidak ada yang bisa mengembalakan kecuali kami. Jadi kami memang para perempuan ini sangat terpaksa sekali karena tidak mempunyai saudara laki-laki. Akhirnya Nabi Musa merasa kasihan, fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa memberi pertolongan, memberi minum, memberi jalan kepada mereka berdua. Jadi ceritanya di mata air kota Madyan itu ditutup sebuah batu yang besar. Dan batu besar ini hanya mampu diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tetapi oleh Nabi Musa itu cukup Nabi Musa sendiri sudah bisa mengangkatnya. Karena memang Nabi Musa ini dianugerahi fisik yang kuat, yang besar, wajahnya tampan, fisiknya sempurna. Jadi sangat mudah bagi seorang Musa untuk memindahkan batu yang sebesar itu. Kemudian Nabi Musa memberikan pertolongan, yaitu memberi minum kepada ternak-ternak kedua wanita ini sampai selesai, sampai kenyang. Summa tawalla mengkonuli mingu atau kembali sapa Musa ila tili maring aup-aupan faqala mongko ndonga sapa Nabi Musa Rabbi tuh pangeran ini sak temene kula ikul 5 angzal 5 maring perkara angzal takang nurunaken panjenengan ilaya maring ingsun min khairing sange kebagusan iku fakirun sangat butuh. Qala Ibnu Abbas sara Musa mimisra ila Madyan laisa lahu ta'amun. Jadi Nabi Musa itu ketika selesai memberikan minum kepada ternak dua perempuan itu, kemudian Nabi Musa kembali bersandar di bawah pohon yang teduh. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, Rabbi inni lima angzal ta ilayya min khairin fakir. 5 angzal ta ilayya min khairin fakir. Tuh Gusti, saya sangat butuh kebaikan dari Engkau. Saya tidak mungkin meminta upah dari kedua wanita itu karena harga diri. Tetapi saya sangat membutuhkan makanan. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Musa ketika melarikan diri dari Mesir sampai Madyan itu tidak berbekal apa-apa sehingga hanya makan sayur-sayuran, makan buah-buahan yang ia jumpai di jalan, bahkan sebagian riwayat makan semacam rumput-rumput yang bisa dimakan karena Nabi Musa badannya lemes sebenarnya ya. Karena memang orang-orang Timur Tengah itu ya makanannya kan terbiasa makan daging atau kurma lah.
Jadi Nabi Musa menahan lapar, perutnya benar-benar ditahan karena lapar sekali, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya, lagi-lagi ini menceritakan tentang betapa hebatnya kekuatan doa. Maka jangan lupakan doa. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ijabah. Fatawalla ila dhilli summa tawalla ila dhilli. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Sudi jalasa tahta syajarah. Nabi Musa duduk di bawah pohon. Wa qala Ibnu Jarir hadatsani Al-Husain bin Amr Al-Anqazi hadatsana Abi hadatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah wa Ibnu Mas'ud qala jitu ala jamalin lailataini. Ada cerita dari Ibnu Abbas suatu saat ia bersegera, yaitu artinya berpergian naik onta dalam waktu 2 malam hatta asbahat Madian, sehingga sampai di Madian. Di Madian ini adalah wilayah perbatasan antara Mesir dan Palestina, ya sekarang wilayah Rafah. Hadasan Israel. Kemudian Ibnu Abbas itu bertanya, mana pohon yang pernah dibuat sandar oleh Nabi Musa? Faidan hiya syajaratun hadra. Kemudian tiba-tiba Ibnu Abbas menemukan sebuah pohon yang hijau yang seakan-akan melambai-lambai kepadanya. Rabbi inni lima angzalta ilayya min khairin fakir asma'u al-mar'ata. Jadi dua perempuan itu ternyata adalah putri dari Nabi Syuaib. Mereka mendengar bahwa Musa ini sangat membutuhkan makanan. Kemudian ayat berikutnya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumi zalimin. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا. Ketika dua perempuan ini telah pulang kepada bapaknya dengan membawa hewan ternaknya dengan waktu yang cepat, tidak seperti biasanya. Karena biasanya dia pulang pasti lama untuk memberi minum ternak karena harus antri. Tetapi setelah ditolong oleh Nabi Musa, kemudian ternyata ia bisa pulang lebih cepat dari biasanya. Abuhuma, bapak kedua perempuan itu merasa ada yang janggal, kemudian bertanya, kenapa kamu kok pulang lebih cepat? Maka mereka berdua menjawab bahwa mereka telah ditolong seorang asing yang baik hati. Kemudian bapak mereka berdua yaitu Nabi Syuaib memerintahkan salah satu di antaranya untuk mengundang pemuda itu datang ke rumahnya untuk diberikan upah dan makanan, karena tampak sekali wajah Musa itu sangat kekurangan makanan. Maka ayat ini menceritakan faja'athu mongko teko ing Musa sapa ikhdahu masalah siji jadi imro'atani tamshi kelawan mlaku hale mlaku ala istighya ing atase isin-isin ai masyi al kharair. Kemudian datanglah salah satu dari anak Nabi Syuaib menemui Nabi Musa, diceritakan tamshi ala istighya. Ini adalah cara jalannya perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang perempuan yang terbaik itu ya perempuan yang tidak terbiasa dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang baik ya tentu laki-laki yang pemberani, yang berani siap bertanggung jawab.
Tapi perempuan ini memang ada makomnya tersendiri, ada tempatnya tersendiri. Dalam rangka protektif menjaga kehormatan perempuan, maka lebih baik perempuan ini tidak terlalu biasa dengan laki-laki. Jadi ada etika. Nah, diceritakan dalam ayat ini bagaimana akhlak dari putri Nabi Syuaib dengan kalimat tamshi ala istighya, jalan dengan malu-malu. Kama ruya an Amiril Mukminin Umar radhiyallahu anhu qala ja'at mustatiratun. Ya, perempuan ini datang dengan tertutup. Jadi dengan baju yang panjang dan menutup wajahnya dengan sebagian dari kain yang masih tersisa. Qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Israil an Nabi Ishaq an Amr bin Maimun qala Umar radhiyallahu anhu ja'at tamshi ala istighya qailatan bisaubiha ala wajiha laisat bisalfa'in minan nisa'i. Jadi Umar menceritakan bahwa putri dari Nabi Syuaib ini menemui Nabi Musa dengan sangat terhormat menutup auratnya dan tidak sebagai perempuan yang agresif, tapi sebagai perempuan yang pemalu. Dan ini memang sayuganya seperti itu. Di dalam awal juz 22 itu, kalau tidak salah surah surah Saba itu. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in taqaitunna fala tahdhna bil qaul. Jadi memang sebaiknya perempuan itu kalau dengan al-ajnabi, dengan laki-laki yang asing itu jangan terlalu sopan. Karena laki-laki ini, sifat dasar dari laki-laki itu senang dengan wanita yang sopan. Nanti kemudian akan menimbulkan fitnah. Artinya fitnah, teringat-ingat wajahnya, teringat ucapannya. Jadi karakter laki-laki itu multitafsir. Ketika seorang laki-laki kemudian berbicara dengan perempuan lain atau sebaliknya, dan kemudian perempuan itu dengan kata-kata yang halus, lembut, ya, itu nanti bisa saja laki-laki ini pikirannya sampai kemana-mana. Oh, jangan-jangan mau dengan saya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka protektif, dalam rangka menjaga kehormatan seorang perempuan, ya, fala tahdhna bil qaul, jangan menggunakan nada yang lirih, ya. Jadi pembicaraan seorang perempuan ketika dengan laki-laki ajnabi itu pembicaraan yang singkat, padat dan jelas. Jangan menggunakan kata-kata yang multitafsir, lirih, atau yang terlihat memberi harapan, karena ini nanti akan menimbulkan fitnah di kemudian hari. Dan ini yang dilakukan oleh putri Nabi Syuaib ketika menemui Nabi Musa. Tamshi ala istighya. Qalat matur sapa ihdahuma, inna abi sak temene bapak ingsun iku yaduka ngundang sapa abi ka ing sira liyajziyaka supaya bales sapa abi ing sira ajek Roma ing opahe perkara sakoita kang wis nginumi ternak sapa sira lana maring kita. Wa hadza ta'addaba fil ibarah. Ini adalah tutur kata yang baik. Lam tatlubuhu talaban mutlaqan li alla ya'ahum raibatan. Bal qalat in abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sakoita lana. Jadi kita diberikan contoh tutur kata yang baik dari seorang wanita shalihah yang kebetulan namanya itu Lia, ya, itu nanti kemudian yang akan menjadi istri dari Nabi Musa, namanya Lia. Lia mengatakan bahwa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk ke rumah karena ingin memberikan upah atas apa yang telah kau lakukan, menolongku untuk memberi minum ternaknya. Jadi kalimat ini berarti tidak kalimat yang vulgar yang kemudian mengajak seorang laki-laki datang ke rumahnya tanpa alasan, karena ini nanti akan melanggar etika. Jadi alasan utama kenapa Lia binti Syuaib ini mengajak Nabi Musa datang ke rumahnya bukan karena dia keinginannya, tapi adalah keinginan dari ayahnya. Dan ini menjadi etika yang baik. Kita tahu saat sekarang bagaimana pergaulan bebas di tengah masyarakat kita. Jadi kita harus menjaga ini, menjaga akhlak, menjaga etika.
khususnya kita yang mempunyai adik perempuan, anak perempuan ya. Jadi memang Islam ini bukan memberikan batasan kepada perempuan, tidak, sama sekali tidak. Justru Islam itu, syariat ini menempatkan perempuan sebagai emas, sebagai putri yang bermahkota, yang tidak semua orang bisa menemuinya, tidak semua orang bisa menjamahnya dan lain sebagainya. Sebagaimana emas yang berada di dasar tanah, untuk mendapatkannya harus berjuang, untuk mendapatkannya harus mempunyai etika, mendatangi orang tuanya, membawa lamaran. Kalau orang Sukolilo ya bawa kerbau. Jadi sebagai penghormatan. Nah, jadi syariat ini dalam rangka menjaga kehormatan kaum perempuan. Kemudian falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas, ketika Nabi Musa telah datang, kemudian telah menceritakan kejadian yang ia alami, bahwa dia adalah seorang Israeli yang melarikan diri dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Firaun. Kemudian Nabi Syuaib itu mengatakan la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Sudahlah, kau enggak usah takut, kamu telah selamat dari orang-orang zalim. Waqad roya at-Tabarani an Salamah bin Sa'id al-Ghazi annahu wafda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalahu marhaban biqaumin Syuaib. Jadi Imam at-Tabarani dalam hal ini meriwayatkan sebuah riwayat, dulu pernah datang kepada Rasulullah utusan yaitu dari wilayah Syam, dari wilayah Madian ya. Namanya adalah Salamah bin Sa'id al-Ghazi. Ketika ia datang, Nabi menyambutnya dengan marhaban biqaumi Syuaib, selamat datang kaumnya Nabi Syuaib. Artinya ia tinggal di perkampungan Nabi Syuaib. Wakila rajulun mu'minun min qaumi Syuaib. Ini ada beberapa pandangan ini. Apakah yang menjadi mertua Nabi Musa itu Nabi Syuaib, ataukah laki-laki dari umatnya Nabi Syuaib? Ada yang mengatakan ini bukan Nabi Syuaib ya, tapi ini adalah anak dari saudaranya Nabi Syuaib yang namanya Sairun. Karena diceritakan juga pendapat yang paling asoh ya tentunya Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib itu memang dari sisi sejarah beliau kan masanya itu tidak jauh dari kaum Lotnya. Sedangkan kita tahu Nabi Lot itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah Nabi Musa ini itu sudah keturunan Nabi Ibrahim yang sekian. Nabi Musa itu dari keturunan Lewi. Lewi itu salah satu putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kurang lebih masa antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu kurang lebih 400 tahun. Nah, sedangkan Nabi Syuaib itu masanya tidak jauh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Lot. Juga ada yang mengatakan bahwa memang Nabi Syuaib itu dianugerahi Allah usia yang panjang. Nah, jadi yang kebenarannya mana ya wallahu a'lam, namanya sejarah kan. Jadi yang penting adalah bukan siapa namanya, tapi bagaimana sejarahnya. Kalau sejarahnya ya jelas, Al-Quran menjelaskan memang sejarahnya itu laki-laki ini ya kemudian nanti menjadi mertua dari Nabi Musa alaihi salam. Karena memang tidak ada hadis-hadis yang sharih yang jelas menyebutkan siapa namanya. Wa qawlu ta'ala qalat ikhdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah satu dari anak Nabi Syuaib yang tadi namanya Lia. Jadi pertama itu namanya Lia yang adiknya, kemudian yang kakaknya adalah Sofuroya. Dan nanti yang menjadi istri Nabi Musa ya yang Lia ini. Lia mengatakan, wahai ayah, bukankah lebih baik engkau jadikan dia sebagai pekerjamu? Toh dia itu di sini tidak punya siapa-siapa. Dan inna khaira man istajartal qawiyul amin.
sebaik-baiknya orang yang bekerja dengan kamu ini kan orang yang al-qawi dan orang yang al-amin. Al-qawi itu pemuda yang kuat, al-amin pemuda yang bisa dipercaya. Kemudian Nabi Syuaib bertanya kepada Lia, wahai anakku, dari mana kamu bisa mengetahui kalau pemuda ini al-qawi al-amin? Kemudian Lia menjawab, wahai ayahanda, aku melihatnya ia mampu mengangkat batu besar yang menutup sumur yang biasanya batu itu harus diangkat 10 orang laki-laki, dan aku saksikan dia seorang mampu mengangkat batu itu. Nah kemudian al-amin, bagaimana kamu mengetahui dia al-amin? Wahai ayahanda, ketika kami berdua kemudian ketika saya ini menemuinya dan memberikan undangan untuk ke rumah, ia tidak mau berada di belakangku. Karena kita tahu berada di belakang perempuan itu kan ya fitnah kan. Jadi membuat fitnah itu artinya membuat hati selalu teringat-ingat. Perempuan itu kan bagikan emas, dilihat dari samping ya bagus, dilihat dari depan bagus, dari belakang bagus. Karena wanita itu bagian emas, semuanya mengandung fitnah. Artinya fitnah itu membuat ingatan-ingatan. Kemudian Lia mengatakan lagi, lanjut ceritanya. Tadi ia mengatakan, wahai perempuan, kamu sebaiknya berada di belakangku biar aku di depan. Nanti jika aku salah langkah, kamu cukup ambil kerikil, lempar ke arah jalan yang mana. Seandainya aku harus belok kanan, ya cukup kau melempar batu ke sebelah kanan. Jika memang arahnya belok kiri, lempar batu di sebelah kiri. Jadi ini adalah indikator bahwa dia itu al-amin. Meskipun ia ini dalam berjalan dengan seorang wanita, tapi dia tidak mau di belakang tapi di depan. Dan ini menjadi sebuah etika bahwa memang sebaiknya ya, ketika mungkin kita bersama-sama dengan perempuan, ya laki-laki itu sebaiknya di depan, jangan di belakang, karena nanti akan timbul fitnah-fitnah dari an-nadhru, pandangan-pandangan itu. Nah, ini yang dimaksud inna khairu man istajartal qawiyul amin. Kemudian ayat berikutnya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Akhirnya Nabi Syuaib kemudian menemui Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, aku menginginkan engkau untuk aku nikahkan kepada salah satu dari putriku, yaitu pertama yang kakaknya namanya Sofuroya dan yang adiknya namanya Lia. Dan ternyata dalam cerita itu Nabi Musa memilih yang Lia tadi. Karena Nabi Musa ini pergi dari Mesir tidak membawa apapun kecuali hanya bajunya, sandalnya saja sudah rusak saking jauh perjalanannya dari Mesir sampai Madian. Maka diberikan solusi oleh Nabi Syuaib, yaitu mas kawinnya itu dengan bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 tahun. Jadi Nabi Syuaib mengatakan, kamu aku nikahkan kepada anakku dengan mas kawin kau bekerja kepadaku selama waktu 8 tahun. Apabila kau menyempurnakan sampai 10 tahun, maka itu dari kebaikanmu. Nah ini cerita ini nanti diceritakan dalam sebuah riwayat. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh orang Yahudi, wahai Muhammad, jika kamu memang Nabi, kamu utusan Allah, tentu kamu mengetahui cerita-cerita umat terdahulu. Sekarang pertanyaannya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib menghendaki menjadikannya menantu, kemudian diberi pilihan mas kawin bekerja selama 8 tahun atau kau sempurnakan 10 tahun, yang mana yang menjadi pilihan Nabi Musa?
Akhirnya Nabi Muhammad berdoa dan diberi pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi Musa memilih yang paling sempurna, yaitu 10 tahun. Dan ini bukti kebenaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu meskipun berada jauh di masa Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap bisa menceritakan dan bisa menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallahu minas shalihin. Qala dzalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana 'alai wallahu 'ala ma naqulu wakil. Kemudian akhirnya Nabi Musa setuju, akhirnya dinikahkan oleh Nabi Syu'aib kepada Lia, salah satu dari putrinya itu, yaitu dengan mas kawin. Mas kawinnya ini berarti bukan kontan ya, tapi kredit. Jadi pernikahannya biasanya kan dibayar tunai, karena Nabi Musa ini mas kawinnya masih dihutang, yaitu dengan cara bekerja selama 8 tahun. Dan ternyata Nabi Musa ini justru melengkapi, menyempurnakan dengan 10 tahun. Dan ini salah satu kemuliaan akhlak Nabi Musa alaihissalam. Demikian pembahasan cukup panjang tadi. Sudah ada mulai ayat 21 sampai ayat 28. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin berdialog, berdiskusi bersama Ustadz, Anda bisa bergabung di 02953855877. Saya bakal terima satu persatu. Halo, Assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari. Monggo, dengan siapa di mana Bapak? Dari Bapak Sepo di Gunung Bungka. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ye Khalid. Waalaikumsalam Betinyon warahmatullahi Perso, wabarakatuh. Pak Ye. Sebenarnya saya pernah menceritakan cerita ini ya, tapi ini yang diambil dari kitab Al-Qasas nggih. Kula pernah mireng cerios niku menantunya Nabi Syu'aib alaihissalam itu Kanjeng Nabi Soleh alaihissalam. Niku ingkang leres ingkang pundi pun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Jadi kalau Nabi Soleh ya kelihatannya nggak ada korelasinya, jauh sekali. Nabi Soleh itu setelah Nabi Hud. Jadi kan Adam, Idris, Nuh. Setelah Nabi Nuh itu Nabi Hud dan kaumnya, kaum Ad yang berada di perbatasan Yaman Saudi sekarang Mas Adi. Terus setelah itu Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kaumnya kaum Samud yang berada sekarang ya memang kawasan Madian sebenarnya, karena perbatasan antara Arab Saudi dan Jordania yang sekarang. Tetapi masa setelah itu kemudian Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah kalau tadi yang saya bicarakan tadi di dalam kitab Ibnu Katsir itu ada dua pendapat apakah yang menjadi mertua Nabi Musa ini benar Nabi Syu'aib atau tidak. Tentu pendapat yang mayoritas mufasir ya Nabi Syu'aib. Meskipun rentan kehidupannya Nabi Syu'aib ini, beliau diceritakan dalam Al-Quran antara Nabi Syu'aib dan Nabi Lot itu rentan waktunya tidak lama. Dan Nabi Lot ini di masa Nabi Ibrahim. Tetapi ulama-ulama mayoritas mufasir ini mereka sepakat bahwa Nabi Syu'aib ini memang dianugerahi umur yang panjang oleh Allah, sehingga masih bisa sezaman dengan Nabi Musa. Kan tadi kan ayatnya Syekhun Kabirnya, artinya wong tua sing banget tua nih. Nah pendapat yang kedua diceritakan bahwa yang menjadi mertua dari Nabi Musa itu adalah anak saudara Nabi Syu'aib yang namanya Sairun, Nabi Sairun. Jadi rentan waktu dari Nabi Musa ke Nabi Lut, Nabi Ibrahim itu 400 tahun. Jadi ini wallahu alam. Tadi dijelaskan dalam di sini bahwa itu bukan hal yang urgent ya, bukan hal yang esensi. Siapa namanya itu bukan hal yang esensi. Yang paling esensi itu adalah
alur ceritanya Nabi Musa keluar dari Mesir dan bertemu dengan dua perempuan, dan akhirnya dua perempuan ini memberikan informasi kepada ayahnya tentang kebaikan Nabi Musa, dan akhirnya diambil sebagai anak mantu. Jadi kalau dengan Nabi Soleh itu kelamaan waktunya, karena Nabi Syuaib ini sebagian riwayat mengatakan hidup sesudah Nabi Lot dengan rentan waktu yang tidak lama. Wa ma qaumul luti minkum bibait, ya. Di ayat Al-Qur'an kan begitu ya. Wa ma qaumul luti minkum bibait. Jadi kaum Lut dan masanya Nabi Syuaib itu tidak terlampau waktu yang lama. Demikian Mas Ari. Baik. Berikutnya untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Yang ingin komentar juga bisa masuk di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hermawan ini menanyakan tentang setelah atau pasca pernikahan Nabi Musa dengan Lia tadi yang disampaikan Ustadz, apakah Lia ini juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, artinya juga mengikuti ketika dia hijrah, kalau bahasa sekarang, untuk mencari atau juga menemukan sebuah kebenaran, atau bagaimana Ustadz? Karena kalau di film itu kan ditinggal malah istrinya mencerahnya Ustadz. Jadi Lia, istrinya Nabi Musa ini, kemudian nanti ayat berikutnya itu diajak ke Mesir, ya. Ini ayat berikutnya, pertemuan yang berikutnya nanti. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi. Ya, ini Nabi Musa berjalan bersama ahli. Ahli di sini adalah istrinya. Jadi setelah Nabi Musa menyelesaikan 10 tahun sebagai perjanjian mas kawinnya dengan Lia, putri Nabi Syuaib, Nabi Musa merasa rindu dengan kampung halamannya dan sanak saudaranya. Sehingga Nabi Musa dengan ditemani istrinya Lia dan diberi bekal oleh mertuanya dengan domba, Mas Ari. Jadi sangunya itu bukan ATM, tapi sangunya itu domba yang digiring itu, jadi sambil jalan kaki. Jadi domba ini kan multifungsi. Nanti misalkan bisa diperas susunya dibuat minum. Suatu saat ini membutuhkan makanan, disembelih dijadikan makanan. Jadi sangunya ini bukan ATM seperti sekarang, tapi domba. Yang jelas Lia, istri dari Nabi Musa alaihissalam, ini bergerak menuju Mesir menemani suaminya Nabi Musa. Dan ayat ini, ayat berikutnya itu nanti di dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu nanti dijadikan sebuah bab, Mas Adi. Yaitu babu khidmatur rajuli li ahlihi, bab bahwa seorang laki-laki itu harus melayani kepada istrinya. Jadi diceritakan Nabi Musa itu yang gagahnya seperti itu, yang sangat kuat, tapi sama istrinya itu sayang. Jadi sosok suami yang sayang dengan istri, diantaranya diceritakan Al-Quran itu ya Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, qala li ahlihim kusu ini anastu naral la aliatikum minha bi khabarin aujat wati minan nari la alakum tastalun. Wah istriku, kamu di sini. Saya melihat ada api. Karena Nabi Musa itu di situ sudah berusaha untuk menghidupkan api, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi berusaha menghidupkan api untuk ini menghangatkan badan, tidak berhasil. Kemudian dari jauh dari lereng itu ia lihat ada bara api. Kemudian ia mengatakan kepada istrinya, istriku, kamu di sini, aku akan ambil api itu nanti untuk kamu. Nah, jadi la'allakum tastolun, aku ambil ini untuk kamu. Ini menjadi bab di dalam kitab Syajaratul Ma'arif bahwa seorang laki-laki itu harus mengkhidmati, melayani kepada istrinya. Demikian Mas Adi. Baik, masih ada beberapa menit lagi Mitra Pas, Anda bisa bergabung, Anda bisa masuk di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang komentar di fanspage juga masih terus kami pantau Mitra Pas, dan silakan Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Yang sudah bergabung Pak Bagio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan tentang
pada saat kejadian dari Mesir hingga bertemu dengan Nabi Su'aib atau Lia tadi, apakah posisi Musa atau Nabi Musa ini sudah fix diangkat sebagai nabi ataukah belum? Karena memang ada beberapa informasi dari beberapa keterangan Nabi Musa ini diangkat setelah kejadian dia menemukan api dan di situ dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, atau demikian atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Jadi Nabi Musa menjadi nabi, menjadi utusan Allah itu setelah berjalan bersama Lia istrinya, kemudian melihat ada cahaya di gunung, di lereng gunung Sinai, perbatasan Israel dan Palestina sekarang. Nah, di sanalah Nabi Musa kemudian mendapat nubuah, atau dalam bahasa kitab Perjanjian Lama itu sebuah namus. Tetapi Allah ini sudah mempersiapkan. Jadi Allah ketika ingin mengangkat seseorang itu sudah dipersiapkan. Jadi likulli syai'in sababa fa'atba sababa. Bisa saja Allah ini kemudian ada orang yang tidak mempunyai bekal apa-apa terus kemudian dijadikan pemimpin, itu bisa saja. Tapi dalam sejarah orang-orang besar, pemimpin-pemimpin itu memang dipersiapkan Allah dengan proses yang panjang. Kita tahu Nabi Musa prosesnya, betapa perjuangan seorang ibunya menyelamatkan Nabi Musa dari sergapan pasukan Fir'aun yang ingin membunuh bayi laki-laki. Kemudian akhirnya sampailah ke istana Fir'aun. Jadi untuk mencapai menjadi seorang pemimpin itu harus proses. Kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana prosesnya, masih dalam kandungan ibunya ayahandanya meninggal dunia, lahir dalam keadaan yatim, diasuh ibunya umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia, kemudian diasuh kakeknya meninggal dunia, dan akhirnya bersama pamannya Abu Thalib. Dan kebetulan pada waktu itu memang baru krisis. Jadi Allah ini selalu mempunyai sunatullah, Mas Ali. Meskipun Allah itu ya inam amru ida arda syai'an ayakun lakum fayakun. Tapi Allah ini memberikan sebuah pelajaran bahwa seseorang yang Allah persiapkan menjadi seorang pemimpin itu ia mulai dari melewati hal yang besar. Jadi orang besar itu harus melewati suatu hal yang besar. Dan ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kita, sebagai iktibar bagi kita, bahwa kalau kita ingin sukses ya kita harus berani berjuang. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi Nabi Musa pada waktu itu sudah dipersiapkan oleh Allah dengan segala macam perangkatnya, sehingga ia menemui sangat kesulitan, yaitu perjalanan dari Mesir sampai Madian ketika dikejar-kejar pasukan Fir'aun. Itu luar biasa perjuangan Nabi Musa. Jadi kalau para orang-orang dahulu menjadi pemimpin, mendapatkan kesuksesannya sebagai kekasih Allah dengan jerih payah, ya kita harus tiru. Maka ada ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi apakah kamu akan berharap dengan surga, padahal orang-orang pendahulu kamu untuk mendapatkan surga itu mereka berdarah-darah, mereka mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, sehingga ia bertanya-tanya kapan pertolongan Allah. Yang jelas Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan utusan adalah setelah peristiwa di Bukit Sinai. Demikian Mas Ari. Baik, kita harus segera closing. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rahmanirrahim, ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmati wa maghfirati wa ridwan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab dan Sya'ban, ya Allah, dan sampaikan umur kami untuk bisa mensyiarkan bulan suci Ramadan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan hati kami, wa tahhiril qalba wa sakhini, ya Allah, sucikan hati kami agar di dalam setiap langkah juang kami senantiasa ikhlas, dan Engkau sucikan, Engkau kuatkan niat kami agar kami benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat untuk bisa menggapai ridho-Mu. Ya Allah, wabdahi bil asbabil umniyah, ya Allah, teguhkan langkah perjuangan kami agar kami kuat di dalam menggapai kesuksesan mencari ridho-Mu dengan usaha yang
yang sekuat-kuatnya dan teguhkan langkah ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan siksa kami di saat kami lupa ataupun kami benar-benar berbuat salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani hidup ini dengan ujian yang berat, kehidupan yang berat sebagaimana Kau berikan kepada para pendahulu kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebani sebuah beban kehidupan yang kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Fa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana, ya Allah, ampuni segala dosa kami. Warhamna, ya Allah, sayangi kami. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan juang kita bersama, menegakkan hati kita, pikiran kita, agar kita apapun yang terjadi kita tetap berada di siratal mustaqim. Akhir kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifan Iri beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.